Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsi Ramayana Putri, peserta Latsar CPNS Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, golongan 2, angkatan 11, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang ringkasan materi berakhlak. Materi yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Komitmen dari berorientasi pelayanan adalah memberikan layanan prima untuk kepuasan masyarakat. Adapun 3 unsur pelayanan publik yaitu 1. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh ASN. 2. Penerima pelayanan yaitu masyarakat. 3. Kepuasan yang diberikan atau diterima masyarakat. Kode etik berorientasi pelayanan adalah: pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Contoh dari perilaku berorientasi pelayanan adalah: sebagaimana saya adalah seorang pengelola perpustakaan, saya dapat memberikan contoh dengan tersenyum saat melayani pemustaka. Materi kedua, akuntabel. Perilaku yang mencerminkan sikap akuntabilitas yaitu: 1. Melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu: akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. 3 fungsi utama akuntabilitas yaitu: 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis, 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, 3. Untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas. Adapun tingkatan akuntabilitas adalah: yang pertama, akuntabilitas personal, yang kedua, akuntabilitas individu, yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yang keempat, akuntabilitas organisasi, dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Materi ketiga yaitu kompeten. Perilaku yang mencerminkan sikap kompeten yaitu: pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Karakteristik yang relevan bagi ASN adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. 3 aspek penting kompetensi yaitu: pertama, pengetahuan, kedua, keterampilan, dan yang ketiga, sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun contoh dari sikap kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki untuk mencapai hasil yang lebih baik. Materi keempat, harmonis. Perilaku yang mencerminkan sikap harmonis adalah: yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kelayakan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Adapun upaya dari mewujudkan keharmonisan adalah: melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang berpotensi kepada profesionalitas dan berkualitas. Dan selanjutnya, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Materi kelima yaitu loyal. Perilaku yang mencerminkan sikap loyal adalah: 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin atau pimpinan, instansi, dan negara. Yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan negara. Materi yang keenam yaitu
Adaptif. Perilaku yang mencerminkan sikap adaptif adalah: yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir, bertindak proaktif. Ciri-ciri dari individu adaptif adalah eksperimen orang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Materi yang ketujuh yaitu kolaboratif. Perilaku yang mencerminkan sikap kolaboratif adalah: yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan kerjasama nilai tambah. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaboratif antar lembaga pemerintah adalah: 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. Dan yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antar entitas publik. Faktor yang menghambat keberhasilan dalam kolaboratif antar lembaga pemerintah yaitu: 1. Ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, dan dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Kemudian, pembahasan mengenai topik yang ingin dipahami atau didalami pada fase pembelajaran distance learning adalah: dalam pembelajaran distance learning ini, topik utama yang ingin saya dalami yaitu adaptif. Karena di sini kita dituntut untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, terus berinovasi dan bertindak proaktif dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pembahasan yang terakhir adalah saran untuk penyempurnaan modul. Menurut saya, saran untuk penyempurnaan modul yaitu diharapkan untuk lebih praktis lagi dalam penyampaian materi pada modul agar materi lebih mudah dan cepat untuk dipahami. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan penulisan dan kesalahan dalam pengucapan, saya ucapkan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.